Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat berjamaah di dua waktu dingin mendapat jaminan surga dari Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam kondisi yang baik, dalam rukuk dan sujud, dalam i'tikaf, dalam zikir dan doa, dan pula Allah kumpulkan kita dalam majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi ini mendatangkan ridha Allah, dan tentunya insyaallah ta'ala di akhirat kita berharap semoga semuanya ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya bapak-bapak? Sehat ya? Tambah muda-muda aja bapak-bapak saya tengok ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kembali melanjutkan pengajian kita dalam pembahasan maqasidus syariah, terlebih dahulu marilah kita buka kalbu kita, pikiran kita atau hati kita untuk siap menerima jika ada kebaikan-kebaikan di dalam yang kita sampaikan ini nanti mudah-mudahan menjadi amal dan mudah-mudahan menjadi ridha dari Allah. Oleh karena itu marilah kita membaca Al-Fatihah dengan segala niat baik kita yang jika ada pahala di dalamnya insyaallah kita niatkan semoga Allah berkenan menyampaikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, karib kerabat, alim ulama, dan khususnya pengarang kitab yang kita baca pada pagi ini, yaitu Al-Imam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah seorang ulama dari Al-Azhar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين. Kita sempurnakan dengan sejenak bersalawat sama-sama kepada Nabi. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Salawat apa yang hafalnya? Ya, yang biasa-biasa aja Pak ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Salawat buat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terakhir salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi'adadin binafathi
semonong aja nampak dari tadi. Apalah yang disobwi deh Ustaz. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Apa Pak? Subuh? Tahu saya subuh. Sengaja saya sebut maghrib tadi itu karena udah mulai apa saya tengok mulai khusyuk zikirnya ini. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah, telah berkata pengarang kitab Al-Imam Ali Ahmad Al-Jurjawi. Apa kata beliau? I'lam, ketahuilah, anna jami'as syara'i'is samawiyah, bahwa seluruh syariat-syariat samawi. Jadi syariat samawi innama yuqsadu minha arba'atu umur. Di balik Allah turunkan seluruh syariat-syariat samawi itu, sesungguhnya di balik itu semua, kata Syekh Al-Jurjani, yuqsadu minha, dimaksudkan darinya itu hanyalah secara garis besar ada 4 perkara. Nah, jadi sekarang kita bahas apa makna dari syariat. Apa makna dari syariat baik secara bahasa ataupun secara istilah. Syariat secara bahasa artinya padanan maknanya adalah syir'atun atau syara'a dan lain sebagainya. Di antara artinya dalam bahasa Indonesia adalah mata air. Jadi syariat secara bahasa di antara maknanya adalah mata air atau sumber air yang jernih. Nah, atau lalu makna secara istilah syariat itu sederhananya adalah sekumpulan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi setidaknya ada 3 makna dari syariat itu. Secara umum kita ambil adalah seluruh aturan-aturan yang Allah turunkan melalui apa yang tertulis dari Al-Quran, ataupun apa yang diajarkan, dibahasakan, dicontohkan, ataupun yang dipersetujukan oleh Rasulullah, semuanya itu menjadi syariat. Nah, dan syariat ini terbagi kepada 2. Ada syariat kumpulan hukum yang memang Allah turunkan dari langit. Ada syariat kumpulan hukum yang dibuat oleh manusia. Maka fokus kita sekarang ya, bukan undang-undang buatan manusia, tetapi undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 syariat yang diwakili oleh 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu ada yang ketiga kitab Taurat, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar untuk Nabi akhir zaman, yaitu Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa itu kumpulan hukum-hukum syariat yang diturunkan kepadanya. Di antaranya apa Bapak Ibu sekalian? Itu di dalam syariat Nabi Musa, siapa yang berbuat dosa besar itu taubatnya dengan bunuh diri. Nah,
Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berdosa godang misalnya kok maka untuk bisa diterima taubatnya oleh Allah bunuh diri. Cara bunuh diri yang paling asik apa kira-kira Pak? Pak, pernah Pak bunuh diri enggak? Bu, apa yang paling asik, cara bunuh diri yang paling asik? Ada Bu? Ibu kok lolok tuh apa kok diam aja nampaknya Dari baca salawat tadi diamnya le. Bu. Bapak lo yang menjawab. Buat manggil ibu, yo cek bapak sekarang. Apa cara bunuh diri yang asik? Tak ada. Nah, tetapi berat. Tak ada yang asik dari kematian itu, tak nikmat. Tetapi Allah tidak menerima taubat di dalam syariat Nabi Musa kecuali hanya dengan bunuh diri. Kalau ada pakaian kita yang terkena najis, itu tak bisa dicuci di dalam syariat Nabi Musa, tetapi dipotong, dibuang yang terkena najis itu. Nah, dan jenis-jenisnya najisnya pun berbeda dengan syariat yang ada pada kita, tetapi prinsip tauhidnya sama. Hanya aturan-aturan fikih atau fiqahnya yang berbeda. Namun Pak, walaupun begitu, Nabi Musa alaihissalam ini di antara nabi-nabi yang dipilih oleh Allah menjadi nabi ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, kata Allah, hendaklah engkau memperteguh kesabaran seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Jadi Nabi Muhammad diletakkan di terakhir, disuruh oleh Allah, tengok, tataplah, perhatikanlah yang lalu dari apa yang ada dari Allah turunkan nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad. Bersabarlah menghadapi cobaan dalam perjuangan ini, karena dulu juga ada sebelum ini perjuangan yang menuntut kesabaran. Jadi seolah Allah mengatakan sejarah itu pasti akan berulang, cuma pelakunya yang berbeda. Dulu ada juga orang yang yang durhaka kepada Tuhan, ada juga. Sekarang ada juga. Dulu ada pemimpin yang zalim, sekarang ada juga. Ya. Dulu ada ulama yang dianiaya seperti yang dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, menganiaya seorang ulama yang dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Itu penganiayaannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, sampai dimutilasi. Ya. Kalau bahasa awaknya ndak dipotong aja tuh Pak. Dicincang. Pernah Pak mencincang daging ayam di rumah? Nah, begitulah. Pernah Pak makan cincang daging? Pernah lah Pak anak. Kayaknya ada sarapan pagi itu nanti di Masjid Muhajirin. Nah, dicincang, ya. Ya Allah. Lalu setelah itulah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini risau, takut hidup di dunia ini. Kemanapun dia pergi dibuka oleh Allah gambaran penganiayaannya kepada Sa'id bin Jubair. Dianiaya Bapak Ibu. Ya, tapi setelah itu Allah hukum dia, kemanapun dia pergi nampak penganiayaannya itu di mata kepalanya, sehingga timbullah ketakutan, tak bisa tidur, tak bisa makan, risau hidupnya, tak tenang. Lalu akhirnya berujung kepada sakit, ya, dan dengan sakit yang luar biasa. Dan justru Bapak Ibu yang menariknya, sudah seperti itu dia berlaku zalim. Bahkan para sejarawan ahli tarikh Islam bingung mencatatkan siapa dan bagaimana sesungguhnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Kenapa? Karena
di sisi lain kebaikannya banyak sekali. Tapi di sisi lain ulama-ulama di masa itu ribuan jumlahnya dibunuh. Jadi bingung para ahli sejarah itu menuliskan dia. Jadi ada, kalau tak silap, sebuah bahasa itu di ungkapan tentang dia ini diucapkan oleh salah seorang ahli sejarah. Dia ini tenggelam dalam, ya, dia ini tenggelam dalam kebaikannya itu tenggelam dalam samudra keburukannya. Nah, jadi bingung para ahli sejarah itu mencatat, sehingga dibuatlah lagi ungkapan kebaikannya itu tenggelam dalam samudra keburukannya, atau keburukannya itu tenggelam dalam banyak pula kebaikannya. Tapi walaupun begitu di akhir hayatnya dia berdoa. Doanya ini menarik Bapak Ibu. Apa kata Al-Hajjaj bin Yusuf? Ya Tuhanku, wahai Rabb, ya Allah, aku tetap yakin kepada ampunan-Mu sekalipun manusia mengatakan bahwa aku tidak layak Engkau ampuni. Jadi orang banyak dosa aja pede dia gitu, Pak. Ya, apalagi kita. Kan ada di antara kita ini yang sampai dosanya seperti, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, tak ada. Ya, tapi dia pede di akhir hayatnya, ya Allah, aku tetap mengharapkan ampunan-Mu walaupun manusia seisi bumi ini menyaksikan itu. Jadi tidak yakin manusia di masa itu Allah itu akan mengampuni, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi karena banyaknya dosa dan kezaliman dia. Tetapi dia berani berkata kepada Allah, ya Allah, walaupun manusia menyaksikan itu semua, aku tetap percaya ampunan-Mu lebih luasa. Jadi apalagi kita Bapak Ibu. Nah, jadi sejarah itu akan berulang. Nah, kembali kita ke cerita Nabi Musa. Menarik, Nabi Musa itu pernah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Oh wahai Musa, tunggu, kata Allah, ada untuk di akhir zaman itu nabinya. Dan karena Musa ini mengetahui atau diberitahu tentang keutamaan nabi di akhir zaman itu, dia berdoa kembali kepada Allah, ya Allah, kalaulah tidak menjadi nabi untuk akhir zaman itu, tolong jadikan aku umat nabi akhir zaman itu. Nah, jadi kita umat Nabi Muhammad ini nikmat, ya. Di antara nikmat yang akan kita dapatkan, di antaranya nanti adalah terbuka kesempatan mendapat syafaat dari Nabi. Syafaat itu artinya ada penggenapan dari Allah atas segala kekurangan-kekurangan kita. Jadi ini orang ini nampaknya masuk neraka, tapi segala kekurangannya itu digenapkan, ya, diberikan syafaat. Nabi bersedia mensyafaatinya sehingga yang kurang-kurang tadi digenapkan. Kok 7,5 dibuat menjadi 8? Nah, itulah kira-kira syafaat. Kok 9 digenapkan menjadi 10. Nah, kok cilik dijadikan 2. Iya Pak? Pak, tidak paham Bapak ini maksudnya. Ya, kok 2 jadikan? Nah, mulai paham nampaknya. Kok 3 jadikan? Boleh tuh Pak? Boleh tuh Pak? Tidak berani Bapak ini menjawab. Bu Ibu boleh tuh Bu? Bu, 1 jadikan 2 boleh tuh? Takut Bapak ini jawab, nampaknya ada ibu-ibu di belakang. Nah, itu contoh, ya. Jadi misalnya 7 dijadikan 8, itu penggenapan. Nah, itulah syafaat. Jadi nikmat kita Bapak Ibu, ya, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi Musa. Kenapa? Karena hikmah rahasianya dari Allah. Allah menempatkan Nabi Musa ini di masanya, karena di masa itu
cobaan rintangannya pun sesuai untuk seorang Nabi Musa alaihissalam. Apa contohnya? Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya. Kemudian Nabi Musa dibantu dengan saudaranya yang bernama Nabi Harun. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Ya Allah, jadikan ada yang membantuku di dalam dakwah ini, yaitu Harun saudaraku, kuatkan langkahku dengannya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini diperbantukan dengan Nabi Harun alaihissalam menghadapi Bani Israel. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa punya kekuatan yang luar biasa. Di antara bentuk kekuatannya itu, sekali meninju orang akhirnya mati. Nah, jadi ketika dalam pelariannya dia mendapati dua orang yang sedang berkelahi, yaktatilan. Dua orang yang didapati oleh Nabi Musa ini berkelahi dia. Lalu ditolongnya satu orang yang merupakan bahagian dari keluarga kerabatnya. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa menolong tadi, ditonjoknya, ya, orang tadi, ya, yang ditolongnya si B, ditonjoknya orang si A itu. Fawakazahu Musa faqada alaih. Setelah ditonjok seperti itu akhirnya mati. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam. Ada bapak-bapak yang punya ilmu Nabi Musa tuh, ya? Ada Pak? Kalau ada Pak menuntut ya Pak. Kalau tinju kanan kuburan, tinju kiri masakin. Atau ada istilah kami di kampung dulu gitu Pak. Ya, ada barangkali ya yang diberikan maunah oleh Allah, sekali tinju mungkin langsung roboh orang itu. Ya, wallahu alam, itu bisa saja. Nah, tetapi Nabi Musa begitulah kondisinya diceritakan di dalam Al-Qur'an, dan ia meminta menjadi umat Nabi akhir zaman. Nah, jadi ada syariat Nabi Musa, ada syariat Nabi Daud. Di antara karunia yang Allah berikan berupa mukjizat kepada Nabi Daud itu, yang pertama, wa alanna lahul hadid. Segala besi yang keras itu menjadi lunak di tangan Nabi Daud. Dan juga yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah kekuasaan, hikmah, ilmu. Kemudian setelah itu diantaranya Allah berikan suara yang indah. Maka setiap orang yang memiliki suara yang indah, maka disebut dia mendapatkan dalam tanda kutip mizmaran min mazamiri Daud, ya, seruling di antara seruling-seruling Nabi Daud. Maksudnya langgam keindahan suaranya itu seperti suara Nabi Daud, menetes keberkahan suara Nabi Daud itu ke dia. Nah, kayak imam kita tadi itu kan nikmat dengar bacaannya tuh Pak, ya. Ya, konon katanya Nabi Daud itu, tapi ini tidak valid riwayatnya, karena ini riwayat cerita dari Israiliyat, tak boleh kita terima, tak boleh pula ditolak. Ya, didiamkan saja. Konon katanya Nabi Daud itu apabila membaca kitab Zabur, seluruh yang mendengarnya itu akan terpesona. Bahkan sampai burung yang sedang terbang, dia akan hinggap mendengar suara Nabi Daud. Dan konon katanya, wallahu alam, bahkan sungai yang mengalir pun berhenti. Tapi ini rasa-rasanya wallahu alam Pak, ya. Kalau Pak ingin buktikan suara Bapak bagus, datang ke Sungai Siak. Nah, ngaji situ. Nah, Nabi Daud alaihissalam, ya, diberikan suara yang indah, ya, seperti imam-imam kita rata-rata di Pekanbaru ini kan suara mereka indah, nikmat sekali mereka membaca Al-Qur'an itu, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan ya. Lebih bagus lagi imam kita tadi itu, ya, membaca Al-Qur'annya indah sekali. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ketika membaca Al-Qur'an itu perindahlah suara kita daripada memperindah suara di nyanyian-nyanyian yang tak jelas. Jadi perindah suaranya di dalam membaca Al-Qur'an. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tak masuk golongan kami orang yang tidak memperindah bacaannya ketika membaca Al-Qur'an. Itu Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada Nabi Isa yang menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan segala penyakit, menolak segala virus dan bakteri. Nabi Isa alaihi salam yang pada akhir sebelum masanya habis Allah mengangkat dia. Wa ma qataluhu wa ma salabuh. Orang-orang itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak pula mensalib Nabi Isa alaihi salam, walakin syubbiha lahum, tetapi ada satu orang yang diserupakan ia dengan Nabi Isa alaihi salam, diserupakan dia, dan orang itulah yang disalib dan dibunuh. Dan di akhir zaman nanti insya Allah akan diturunkan oleh Allah kembali Nabi Isa. Dialah yang membunuh Dajjal. Yang konon Dajjal itu adalah salah seorang dari pengikut Nabi Isa itu dulu, ya. Jadi Yudas Iskariot itu konon katanya dia itulah yang Dajjal itu. Wallahu a'lam. Semoga kita tak bertemu dengan Dajjal itu nanti. Kenapa? Kalau sempat bertemu dengan Dajjal dengan kekuatan magisnya, itu pagi kita beriman, jumpa setelah itu dengan Dajjal bisa jadi kafir. Ya, jangankan itu Bapak Ibu. Banyak orang percaya ke dukun sekarang. Ya, banyak percaya ke paranormal. Apa yang terjadi tahun depan dipercayai. Ya. Segitu iman ya umat Nabi Muhammad pada hari ini, apatah lagi nanti datang Dajjal yang kehebatannya itu melebihi kehebatan seluruh dukun yang ada di dunia ini. Jadi bisa dia nanti merubah daun-daun itu menjadi jadi yang bergambar-gambar Soekarno-Hatta itu Pak. Bisanya apa ndak kan tak puak nanti itu, ya, apa ndak tergoda. Maka kita selalu berdoa di akhir salat kita itu sebelum salam, di akhir doanya itu wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian wiridkan, rutinkan membaca surat apa? Al-Kahfi, ya, setiap hari Jumat supaya selamat dari fitnah dajjal di akhir zaman nanti. Nah, jadi itu ada Nabi Isa. Kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya, kehebatannya, karunia yang diberikan kepadanya meliputi segala apa yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, itulah Nabi kita Muhammad, datang Al-Qur'an dengan segala pengetahuan dan mukjizatnya yang pada hari ini tidak ada satupun karya yang bisa menandingi Al-Qur'an. Walaupun mereka berkumpul minta bantuan kepada jin, minta bantuan ke orang terhebat, kepada setan, kepada siapapun, ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal saja dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan pernah mampu. Maka nikmat kita mendapat mukjizat Al-Qur'an ini, jadikan Al-Qur'an itu sahabat kita setiap hari. Jangan lewatkan hari tanpa membaca Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena dengan membaca Al-Qur'an inilah posisi kita nanti di akhirat itu seperti apa? Ya, seperti apa yang kita baca di dunia. Nah, itulah dimuliakan kita di akhirat nanti, di mana kita juga memuliakan hendaknya Al-Qur'an. Maka di antara obat hati itu di antaranya baca Al-Qur'an, selalu dawamkanlah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seluruh syariat yang Allah turunkan itu
bertujuan kepada 4 hal. Apa yang pertama? Ma'rifatullah. Ujungnya adalah bagaimana kita mengenal Allah. Wa tauhiduhu, bagaimana kita mengesakannya. Wa tamjiduhu, mengagungkannya, melekatkan sifat-sifat kemuliaan terhadapnya. Di antara sifat-sifat itu adalah ada yang wajib baginya, wal mustahila alaih, dan ada pula yang mustahil baginya, wal jaizah, ada sifat yang boleh jaiz bagi Allah. Jadi karena ulama kita pengarang kitab ini adalah ulama Al-Azhar yang menganut paham akidah yang dibuat metodologinya yang ditakrir oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, akidah Ahlus Sunnah. Makanya di negara kita, di Nusantara ini, sejak dulu di antara ma'rifatullah itu diajarkan sifat 20. Dikaji-kaji di surau dulu ada sifat 20, membatasi tidak. Jadi sifat Allah itu tidak dibatasi, hanya 20. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi ya di dalam karyanya, wa min, di antara sifat yang secara nalar dan didukung pula oleh dalil Al-Quran dan Sunnah yang dianya wajib bagi Allah itu ada 20 sifat. Ya, yang namanya Rabb, Allah pasti harus wujud. Tidak mungkin sesuatu ya tanpa ada wujud. Namun kita tak bisa melihatnya. Ya, keberadaannya pasti ada. Nah, kemudian qidam itu dia maha terdahulu, tak dilahirkan tak melahirkan. Tak dilahirkan tak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mukhalafatuhu lil hawadis, sangat berbeda dengan segala makhluknya. Sekalipun ada informasi yang sifatnya seolah Allah menceritakan ada atribut makhluk yang melekat kepadanya, itu bukan ia menetapkan atribut itu bagi dirinya, tetapi mengidhafahkan, menyandarkan seperti itu yang dipahami oleh para ulama. Sifat itu kita serahkan maknanya dan hakikatnya kepada Allah. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi kalau ada ayat-ayat yang mutasyabihat, kembalikan dalam konteks ayat muhkamat ya. Lalu disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, setelahnya wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, semisal, sebanding dengan Rabb itu. Nah, maka kita mengenal Allah, memakrifatkan Allah. Nah, ini nanti di antara ujung kaji kita itu adalah makrifat Allah. Di dalam salat seperti apa, di dalam zakat seperti apa, di dalam haji kita tahu bagaimana memakrifatkan Allah. Karena tanpa makrifat kepada Allah nanti bingung hidup kita ini, sekalipun di usia kita yang sudah menghampiri ajal. Maaf Bapak Ibu, betapa banyak pada hari ini ya yang mereka menua tetapi makrifatnya kepada Allah tidak sempurna. Saya pernah mengisi pengajian jadi pelajaran bagi kita di sebuah perkumpulan senam ya. Kita tidak menyalahkan senam dan lain sebagainya, tetapi ada yang menarik saya dengar dari bapak-bapak ketika itu, ibu-ibu, Ustadz, kami kalau sudah pensiun di usia-usia 70-75 nih Ustadz, kalau enggak bersenam ini apa kami katanya, apa namanya, stres kami katanya. Lah, bingung saya Pak, kok kalau enggak senam jadi stres? Karena enggak ada lagi yang kami kerjakan katanya. Enggak ada yang kami kerjakan lagi, anak cucu udah besar semua apa semua. Inilah komunitas kami. Saya apresiasi, ya baguslah Pak, kita mesti
ya bermenung di rumah saya tentu kan tak baik. Ada komunitas, ya diantaranya bentuknya olahraga senam, tidak apa-apa. Tetapi saya sampaikan pula ada yang lebih penting dari itu, Pak. Apa dia? Makrifat kepada Allah itu tidak akan membuat kita stres di akhir hayat kita nanti. Ya, karena banyak orang beribadah dia tak tahu. Justru senam terbaik itu dalam sholat itu, yoga terbaik itu dalam sholat itu. Bukan berarti kita menyalahkan senam. Silahkan ikut, tetapi jangan jadikan itu sarana untuk menghilangkan stres kita. Karena di dalam agama kita kalau makrifat kepada Allah, nikmat hidup itu sampai di akhir hayat, sehingga tak terjadi kebingungan di dalam hidup. Maka makrifatkan Allah, kenali zat yang kita sembah. Semakin kenal, semakin nyaman, semakin tenang, semakin ridho kita dengan hidup ini. Maka kaji-kaji di kampung dulu Bapak Ibu, makrifatullah itu ya dikaji oleh buya-buya, ongku-ongku kita di kampung, di surau-surau dulu. Saya masih ingat sekali, mak saya bawa saya ke surau dulu usia-usia 5-6 tahun, ya ngaji akidah di sana. Itu dinyanyikan sifat 20 itu, Pak. Sabaramulo sifat yang wajib bagi Allah, ado 20 perkara. Yang pertama wujud, artinya ado, yang dalilnya 20. Yang pertama dalil akal, yang kedua dalil nakal. Yang pertama dalil akal, buktinya adonyo alam raya, menunjukkan semua ada karena mengadakan. Seterusnya. Ada ibu-ibu yang ngaji seperti itu dulu di apa? Di surau-surau. Bu, ada ya? Cuma kini dah hilang ngaji-ngaji kayak itu tuh nampaknya. Hanya ada di beberapa kampung-kampung saya tengok lagi. Karena mungkin metodenya sudah beda ya. Tapi saya ingat dulu, sederhana sekali ya tuh nenek kita tuh ngaji akidah dulu, matinya husnul khatimah. Sederhana sekali. Di datuk saya tuh Pak, Bu, ya. Setiap bulan Ramadan ya di kampung tuh ikut suluk dia. Suluk itu semacam i'tikaf, zaman kini namanya i'tikaf. Ya, i'tikaf di masjid. Cuma di surau itu dibuat kelambu-kelambu biar fokus berzikir. Latihan zikir, latihan konsentrasi ibadah. Ya, baca Quran, zikir, wirid ya setiap ya Ramadan. Nah, keluar nanti setelah Idul Fitri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sederhana sekali, dia hafal sifat 20, mengerti maksud dan isinya. Ya, dia alim. Kemudian suatu ketika pada tahun 95 itu ya selesai salat subuh, wirid, zikir seperti biasa, baca Quran, tiba-tiba poning. Ya, poning katanya. Ditutupnya matanya langsung Bapak Ibu, dihadapkannya badannya ke kiblat, berguling berbaring menghadap kiblat. Disuruhnya nenek saya memanggil ayah saya, paman-paman saya semuanya. Lalu dipanggil. Ya, setelah dipanggil, berkumpul anak-anaknya semua, ayah saya, pak dang saya, pak cik saya. Ya, ditanya lagi sama anak-anaknya, apa masalah apa? Jangan ditanya julen nak katanya. Ya, lah golap sodonyo katanya. Paham anak-anaknya? Lah golap sodonyo, ikon nampaknya ndak lama oleh. Sekarang tolong tuntun saja ucapkan la ilaha illallah. Karena memang itu sunnahnya. Jadi ada feeling, ada firasat kuat dari dia. Ini gelapnya ini sudah lain dari gelap biasa. Coba lah pejam-pejamkan mata, Pak. Ini gelapnya masih sama nak dengan gelap yang lain. Ada tuh gelap nak akan merangkik itu ada tuh. Ya. Jadi tuntunlah dengan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Manjakan orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi apa? Tidak berapa lama setelah itu berkumpul anak-anak laki-lakinya, anak perempuannya semua. Kemudian satu di antara mereka, Pak Dang saya, menuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah 3, 4, 5 kali dah hilang. Ya, diucapnya la ilaha illallah.
Selesai. Nikmatnya hidup dengan makrifat itu, Pak. Ya, karena dia kenal sederhana saja dalam makrifatullah itu. Ya, kaji, ya, mengaji terus karena tarikat kita adalah mengaji dan belajar. Kok tak bisa bersuluk, enggak masalah. Itu kan hanya cara, ya kan? Yang penting kita selalu terikat kalbu kita dengan Allah, itulah makrifat. Tahu kita zat yang kita sembah itu bagaimana dan apa hakikatnya. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya perbanyak zikir, istighfar kepada Allah, ya. Kemudian itulah nanti Allah datangkan ridhonya kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenikmatan yang paling nikmat di dalam hidup kita ini ketika di akhir hayat kita husnul khatimah. Kalau dah itu selesai semua, Pak. Ya, habis semua sudah. Ya, dapat masuk ke kubur, dapat nikmat kubur. Menanti terjadinya kiamat, dapat nikmat di dalam kubur. Dipandangkan, dihidangkan selalu kepada kita surga itu seperti apa. Nikmat sekali di alam kubur itu, ya, menjadi taman-taman surga. Itu yang kita inginkan nanti dari ngaji kita ini. Ujungnya adalah bagaimana kita mengenal Allah. Lalu kita dari sembahyang, dari sholat itu mengenal Allah. Nanti kita bahas tentang maqasid dari sholat itu bagaimana sebenarnya. Ya, masih ingat lagi saya dulu ketika para buya kami di kampung dulu membuat syair-syair tentang sembahyang itu, tentang sholat itu ada rahasia. Bukan sekadar angkat tangan, rukuk, sujud, enggak. Ya. Mari sembahyang, marilah sembahyang 5 waktu malam dan siang, suatu pun tidak boleh kurang agar engkau menjadi menang. 5 waktu tidaklah berat jika engkau umat Muhammad. Bu, hafal tuh, Bu? Itu syair orang-orang tua kita dulu tuh di kampung saya kan di Kampar kiri itu rata-rata di surau tuh dinyanyikan dulu tuh, Bu. Ya. Enak nyanyi itu dulu kan. Mari sembah. Ada rahasia panjang itu syairnya ditulis oleh para kiai buya kami dulu tuh. Ada rahasia-rahasia sholat itu gimana? Ya, 5 waktu tidaklah berat jika engkau umat Muhammad. Dah lupa lah, Bu. Lama tak dibaca-baca kan. Tapi saya ingin ingin mendengarkan Ibu. Bagus juga suara saya kan. Bagus, Bu, ya. Bisa jadi penyanyi itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada sifat yang wajib bagi Allah. Ikutlah kaji di kampung-kampung dulu namanya sifat 20. Ada sifat yang mustahil 20 pula. Ya, ada sifat yang jaiz 1. Ada sifat yang wajib bagi Nabi 4. Yang pertama siddiq, tabligh, ya, fatana, apa lagi? Amanah. Ada pula yang lawannya 4. Ada sifat wajib bagi Rasul. Itulah istilahnya dulu di dalam kitab As-Sanusi Al-Kubra karya Al-Imam As-Sanusi disebutkan ada istilah akidah 50. Maksudnya 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 20 yang 1 yang jaiz. Aku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada yang 4 wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, ada yang jaiz bagi Rasul. Semuanya terangkum dalam 50, dalam tanda kutip namanya akidah 50. Tapi ada pula persepsi lain, ya, ijtihad lain tentang itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Misalnya ada yang membagi lagi berijtihad tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ya, dipelopori oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Tetapi ya silahkan kalau ingin ikut, ya, pola itu silahkan. Tetapi yang kami dapatkan, yang kami kaji, yang kami dalami adalah sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita di Nusantara ini, yang sanad keilmuan mereka sampai di Mekah dulu, ya, yang sanad keilmuan mereka sampai di Al-Azhar,
ya di Mesir. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, setelah ma'rifatullah, tujuan dari adanya syariat-syariat ini, yang kedua adalah kaifiyatu adai ibadatihi. Kita diajarkan tata cara kaifiyat bagaimana beribadah menyembah Allah. Maka datanglah kajian-kajian hukum-hukum seputar fikih. Bagaimana menyembah Allah itu dalam salat, tata cara salat, tata cara haji, tata cara kita beribadah, dibuat aturan-aturannya. Yang ibadah murni tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Yang sifatnya amal soleh yang tak terikat, yang lepas, yang bebas, terserah kita seperti apa mau kita menambah amal-amal soleh itu. Nah, jadi kita diajarkan tata cara beribadah. Maka dalam salat itu angkat tangannya di depan dada, ataukah di atas setentang dengan bahu, atau setentang dengan daun telinga, atau diajarkan di dalam fikih. Apakah kita meletakkan tangan itu di atas, bersedekap di atas dada, di bawah dada, di atas perut, atau di atas pusar, atau tak bersedekap sama sekali, dikaji di dalam fikih. Nah, di sini yang joleh kajiannya tidak ada yang letakkan tangan di siku. Ya, Allahu Akbar, diletakkannya siku. Ada wasu kajinya tu Pak? Atau tak ada ya? Nah, apakah ketika kita sujud itu lututkah dulu atau tangan? Lutut. Ada yang mengatakan lutut, ada yang mengatakan tangan. Ada kajiannya tu di dalam fikih. Asal jangan kepala duluan. Nah, aku semangat lu beribadah kan? Lutut dulu kok. Kecil orang lutut yang kuat, kecil orang kok tangan yang kuat. Poning Bapak Ibu kok. Elah kepala dia lah duluan katanya. Nah, jadi ada tata cara ibadah, kaifiyah adai ibadatihi. Bagaimana di balik ibadah itu nanti muncul pengagungan kepada Allah. Contoh dalam salat kita ucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan sampai nanti tanpa pemaknaan di dalam masjid Allahu Akbar, keluar dari masjid nafsu akbar, rumah gedung bertingkat akbar, kendaraan mobil akbar, pasangan hidup akbar. Padahal awak tadilah bersumpah mengatakan Allahu Akbar. Masalah awak kan di situ banyaknya gini. Ya, pas ngaji Allahu Akbar, pas setelah ngaji yang lain yang akbar selain Allah tadi. Nah, jadi diarahkan dalam mengagungkan Allah wa syukri ni'amihi, dan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang apabila kita coba menghitungnya tak akan pernah mampu. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehebat apapun engkau menghitung-hitung, mengira-ngira, nikmat Allah itu tidak akan mampu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dari syariat itu ada maksud hikmah, yaitu motivasi untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau ada yang kebaikan, kita suruh kepada kebaikan. Jika ada kemungkaran, kita halang, kita elakkan dari segala kemungkaran. Jadi apapun ya syariatnya pasti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di balik amar ma'ruf nahi mungkar itu, sebagaimana di dalam surat Luqman, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, ini pesan Luqman kepada anaknya, ya, dibahasakan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, setelah amar ma'ruf nahi mungkar konsekuensinya ada. Ya, ada resiko, tetapi menghadapi resiko itu apa dia? Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas segala yang menimpa kita setelah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ada kesabaran yang harus kita kuatkan, ya. Jadi kita menyampaikan ini kadang sekarang ya dalam kondisi-kondisi tertentu ada ancaman, ya biasalah.
ya, ditinggalkan orang, ya biasalah, ya, diburu orang biasa. Namanya itu hidup amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ma'rifatullah, yang kedua bagaimana tata cara ibadah, yang ketiga ada motivasi kita untuk ibadah, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian yang terakhir yang keempat iqaful muta'addi inda haddi, menghentikan orang yang melakukan jinayat, merugikan orang lain, dihentikan dia di batasnya. Dalam artian apa? Diletakkanlah hukum-hukum yang mengatur seputar muamalat interaksi manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga dari hukum muamalat yang besar ini ada turunannya nanti, ya. Kalau interaksi manusia dengan manusia ini berakibat kepada dirugikannya orang lain, muncullah fikih yang namanya fikih uqubat, fikih iqab, ya, fikih iqab. Misalnya kita membunuh orang lain, tentu kita dibunuh. Rusak anggota tubuh orang lain, ya kita dibalas juga dengan serupa. Jadi ada kajiannya tentang jinayat, tentang qisas. Ada kajiannya nanti tentang bagaimana hudud, ya, segala yang Allah tetapkan hukumannya di dalam Al-Quran yang tak boleh dikurang ditambah. Yang berzina cambuk 100 kali cambuk, yang mencuri potong tangan, ya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga jenis hukumannya nanti ta'zir, tak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah secara spesifik, tetapi prinsip umumnya ada. Silahkan nanti hakim, ya, membuat aturan-aturan, memberikan hukum yang kiranya mendatangkan maslahat bagi orang itu nanti. Nah, misalnya dalam Quran dan Sunnah tidak ada hukum penjara kan Bapak Ibu. Nah, maka di antara bentuk hukum yang dipandang oleh hakim ini maslahat untuk diterapkan hukum penjara dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kajian-kajiannya nanti masuk ke dalam fikih jinayat. Nah, semua itu dalam rangka apa? Nizamu hayatihim, ya, tanzimu hayatihim, bagaimana diatur kebaikan hidup kita ini melalui syariat. Nah, maka Bapak Ibu, nikmat, ya, sekali makrifat kepada Allah, nikmat sekali akidah kita benar, dan nikmat sekali kita berjalan di rel aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan 3 pilar agama yang tak boleh dipisahkan untuk kita lekatkan diri kita di sana. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, turunannya adalah fikih, kemudian yang ketiga tasawuf, ihsan, turunannya namanya tasawuf. Itu babnya bab ihsan, ya. Dalam bahasa lainnya tazkiyatun nafsi, ar-raqaiq, haqaiq. Itu hanya perbedaan nama, tetapi substansinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaji kita pada pagi ini. Bila akan selesai kaji waktu nak Pak? Ini baru awal-awal, sejak hampir setahun yang lalu kita mulai kan. Ini halamannya sudah habis, halamannya ini 200-300 halaman. Ngaji sekali sebulan. Sampai ma'rifat waktu nanti itu Pak. Tapi itulah ya, kita berdoa kepada Allah, semoga setitik Allah berikan lautan, ya, setitik yang kita berikan ini, tetapi dengan barokah dari Allah nanti dibuka oleh Allah pemahaman ilmu kita, dan akhirnya menjadi lautan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kajinya tentang fikih nampaknya ya. Ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan online apa offline ini? Pertanyaan online dari tulisan. Apakah ada hadis yang menganjurkan bahwa setiap sehabis salam membuka tangan kanan ke kanan dan membuka tangan kiri ke kiri? Karena saya sering menjumpainya ketika sholat. Oh, jadi kalau ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang menjumpai ini Pak? Saya sering juga nampak ini, ya.
Jazakallah khairan. Kalau ditanya hadisnya, tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadis satupun sependek pengetahuan kami setelah dibaca ya bab-bab salat di dalam kitab fikih, utamanya di dalam mazhab Syafi'i karya Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu', tidak ditemukan hadis membuka tangan ketika salam ke kanan, buka pula tangan kiri ketika salam ke kiri. Jadi tidak ada hadisnya. Jadi kalau tak ada hadisnya jangan diamalkan. Tak ada pula fatwa ulama yang menyuruh untuk ya fatwa itu kan Pak Bu, fatwa pendapat ulama itu pasti selalu koneksinya dengan dalil. Kalau tidak Quran, sunnah. Kalau tidak sunnah, ijma. Kalau tidak ijma, qiyas. Jadi jangan kira pendapat ulama tak berdalil, ada. Cuma kadang untuk orang awam disebutkan langsung kesimpulannya saja tanpa menyebutkan dalilnya. Kok ibarat makanan dihidangkan langsung bakwannya, tepung-tepungnya, punya sayurannya itu tidak dibahas deh. Yang jelas bakwannya kok. Jadi dalam persoalan membuka tangan kiri kanan tak ditemukan fatwa ulama pula seperti itu. Nah artinya jangan diamalkan. Takutnya awak nanti jatuh ke yang membuat ibadah yang tak dicontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ada itu adalah isyarat telunjuk ya, asyhadu alla ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i setelah itu ya beginilah sampai selesai kita salam. Itu contohnya dari Nabi. Nah, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Kalau dulu di zaman Nabi nampak Nabi salat. Kalau awak kini tentu dengan penjelasan ulama berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi seputar salat. Jadi seperti apa Nabi yang kita ketahui salat, seperti itu salat kita. Dan tak ditemukan Nabi ada riwayatnya ketika salam itu membuka tangan. Jadi yang mungkin ada membuat seperti ini dalam praktik sholatnya, berhentilah lagi. Tapi ada kejadian di pesantren kami dulu Pak, anak-anak lah kan, ada kawannya tuh assalamualaikum warahmatullahi, bukanya tanya assalamualaikum, diletakkannya permen di situ. Aduh lah perangai kawan itu di pondok, letakkannya permen tuh. Apa letakkan permen? Entahlah minta nampak tadi. Kawannya yang sebelah ini dah selesai sholat, jadi kawannya karena tidak ada ilmu kan sama warahmatullah, taruhnya permen. Ada lagi yang usil tuh, ada kejadian juga ya, kan ada mazhab yang mengatakan ketika nunjuk itu kan digerakkan ya, tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak kuat ya, digerakkan. Dulu kawanku dipogangnya. Jelas sholat waktu di pondok dulu ya, ada ustadz kami yang mazhabnya begitu, mengajarkan begitu, terpengaruh pula kawan kita nih ya, digerakkannya pula ya, tidak masalah ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i dalam versi kita lebih kuat yang tidak menggerakkan itu. Kawannya dipogangnya pula, apa yang pogang sih, malah heboh juga terunjuk tuh nampaknya gitu. Aduh yang lucu lah Pak kan. Waktu sholat berjamaah Allahu Akbar, imam ini lupa dia, ini kejadian di Mesir dulu waktu kami masa-masa bujang lah ya, masa mahasiswa, bacanya ayat lupa kawannya ayat tuh, diperbaikilah oleh makmum di belakang kawan saya dari sejunjung. Dia pun salah, jadi dia yang ingin menunjukkan ustadz ini salah pula, dia baca diulang sama kawannya lagi tuh, tasake lo balik tuh tasake. Tidak bisa pula melanjutkan lagi karena lupa, ditunjukkan sama yang di belakang, yang menunjukkan di belakang pun salah. Akhirnya ditengoknya ke belakang sama imam nih, apa kok kecil. Wah, habis kami ketawa, itulah dosa besar kami mungkin waktu itu. Ya kawannya ada aja perangai. Jadi begitu Pak Ibu, jangan dibuek yang tak dibuek ya dalam ibadah murni ya, seperti sholat tadi, kalau tidak ada riwayatnya, tidak ada istihad ulama yang terkoneksi dengan dalil seputar masalah itu, jangan dibuat. Awak kan sering kini nampak begitu lo begitu kan, tanpa bertanya kepada alim ulama. Jadi begitu Pak ya. Kalau ada nanti yang buka-buka itu lagi aja permen ya. Baik, cukup barangkali, atau ada ingin pertanyaan langsung, mungkin agak satu lagi.
Ya, silakan Pak. Ini Pak, ada teman yang sholat di masjid, waktu sujud, katanya tangannya kayak pesawat mau terbang aja begini, sehingga ininya menyodok ke sebelah. Ini bagaimana Pak? Dibukanya gini panjang kali gitu. Dibaca mengatakan supaya sejajar, apa kita gini kan? Tapi dia dibukakan kayak gini. Ya. Jadi dalam aturan fikih yang bersumberkan kepada dalil contoh solatnya Nabi disebutkan di dalam kitab Matan Abi Suja, kitab yang paling dasar dalam fikih Syafi'i. Itu ketika kita sujud itu adalah ayyuja fi mirfaqaihi ala fakhizaihi. Hendaklah direnggangkan sedikit ujung siku ini daripada paha. Jadi jangan dilengketkan ke paha, direnggangkan sedikit, ya, direnggangkan sedikit dari paha. Jadi jangan dikepitkan ke paha. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi sedikit saja, jangan pula mau dia awak aja punya saf tu konai puncak hidung kawan beko. Itu namanya berlebihan, mengganggu orang. Ya, itu di luar aturan, hukumnya makruh, sampai haram ndak, tapi makruh. Bisa jadi haram kalau tersipak pula hidung kawan, tersiku pula hidung kawan lagi ingin sujud, awak semangat pula mereka, konai lah hidungnya ke siku awak, pas lah konai siku awak kikon pula, itu ya haram tuh. Jadi ikuti, kembalikan ke standarnya. Apa standarnya? Standarnya adalah hukum-hukum fikih seputar salat. Jadi tak boleh terlalu direnggangkan seperti itu. Bapak cara kami tidak sujud yang di samping kiri kanan. Kalau tidak buat je mode itu sembahyang soang situ itu. Ya, itu Bapak Ibu. Ya Pak ya. Demikian, jadi makruh hukumnya jika ternyata di luar aturan yang dibuat, dan bisa haram apabila menyakiti orang lain. Demikian, karena waktu sudah terang, ya, hari sudah terang, waktu salat syuruk sudah masuk, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jika ada kaji kita yang mungkin berbeda, ya silahkan, itu perbedaan biasa. Jangan sampai nanti dulu bisa dia apa-apa mendengar kaji lain, tapi itu perbedaan biasa. Jangan sampai merusak ukhuwah kita. Demikian pula terakhir, karena kaji ini direkam, ya mungkin ada keterangan-keterangan kami yang mungkin keliru. Harapkan kepada alim ulama yang mendengar, yang mengetahui untuk memberikan pencerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.